Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita sedang melewati bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari yang sukar. Kita mulai melihat terjadi peperangan di mana-mana. Peperangan antara Iran dengan Amerika dengan Israel. Sementara makin kesini makin panas. Negara-negara Eropa nimbrung ikut bela Amerika dan Israel. Sementara negara yang mendukung Iran, ada Lebanon ikut perang, Yaman ikut perang. Yang menyebabkan perekonomian menjadi tergerus. Kita melihat indeks IHSG turun drastis. Turun betul-betul mencapai bottom, tempat yang paling bawah. Dan seumur hidup saya baru ngalami yang namanya plastik bisa naik sampai 21.000 per kilo. Itu luar biasa. Dari harga sekitar 15.000, sekarang menjadi 36.000 tambah PPN menjadi 40.000. Itu baru bahannya. Kurang lebih bisa mencapai 50.000. Itu pabrik yang jual. Belum sampai ke distributor, ke toko ke pengencer. Bisa 65.000. Sangat mahal. Baru sejarah saya sebagai seorang pengusaha plastik naik sebanyak ini baru kali ini Bapak Ibu. Waktu itu jualnya masih kira-kira sebulan yang lalu, bulan Februari saya jual plastik itu 25.000, 26.000. Hari ini bahannya saja biji plastiknya sudah 40.000. Kita lihat segala sesuatu tidak semakin mudah tetapi menjadi semakin sukar. Tetapi saya kira percaya orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah tidak akan pernah kekurangan dan akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini tema khotbah saya adalah My Grace is Sufficient. Apa artinya? My grace is more than enough. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu lebih daripada cukup. Untuk apa? Untuk segala sesuatu. Untuk keselamatan, untuk hidup kekal. Untuk hidup dalam pencobaan, dalam penderitaan. Saat kita dihina orang, juga dalam pergumulan sehari-hari. Saya mau katakan kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup untuk mengcover kita. Untuk memberkati kita, untuk mencukupi hidup kita. Malam hari ini ada 4 poin yang bisa kita pelajari tentang kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup. My grace is more than enough. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan hidup kekal. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Hanya satu ayat kita baca bersama-sama. Amin. Dipimpin Pak Joko. Satu ayat Kisah Para Rasul 15 ayat 11 bisa kebaca sampai yang paling belakang. Bisa melihat? Bisa ya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Amin. Poin pertama bisa kita pelajari bahwa His grace is more than enough. Kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup untuk membawa kita ke surga. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalahan kita. Tetapi semata-mata kalau kita bisa diselamatkan, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lampau di atas kayu salib ketika dia mati. Ketika mati dia berkata, tadi yang membaca puisi, Telestai, sudah selesai. Artinya kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Tidak perlu ditambah yang lain. Bapak Ibu. Kita tidak diwajibkan sehari harus berdoa 7 kali. Kita tidak diharuskan dalam seminggu kita harus berpuasa 2 kali supaya kita bisa masuk surga.
Kita tidak harus diwajibkan untuk kita bertapa di gunung-gunung, di gua-gua supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Cukup kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima anugerahnya. Ya. We receive His grace. Sola gracia. Apa artinya? Hanya oleh anugerah Tuhan. Tidak perlu ditambahi apa-apa. Kita mendapatkan hidup kekal. Apa enggak enak jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Kita cukup percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima pengorbanannya. Darahnya menebus dosa kita. Darahnya mengampuni dosa-dosa kita. Kita buka dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7. Pasal 3 ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, berhak, saudara garis bawahi, berhak menerima apa? Hidup yang kekal. Sementara orang lain berusaha untuk berbuat baik, beribadah, mewajibkan harus melakukan itu, ini, ritual-ritual agama harus dilakukan. Kita cukup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka firman Tuhan katakan kita berhak, punya hak untuk masuk kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada satu-satunya pribadi yang berani berkata kepada kita, aku memberikan hidup kekal kepadamu dan kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah sebuah kepastian, bukan lagi mudah-mudahan saya bisa masuk surga. Oh semoga saya bisa masuk beroleh hidup yang kekal. Tetapi firman Tuhan berkata, hidup kekal sudah menjadi hak kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua agama itu mengajarkan perbuatan yang baik. Saya yakin itu. Tetapi hanya kekristenan yang berani memberikan jaminan hidup kekal. Engkau pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu anugerah yang luar biasa. Anugerah hidup kekal Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Nanti minggu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan sampaikan tentang kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama bukan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kebangkitan orang-orang percaya. Dan itu sangat berkaitan dengan yang namanya rapture. Saya harapkan minggu nanti bisa datang, ya. Kita akan sama-sama belajar tentang kebangkitan pertama. Kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan. Kapan pengangkatan gereja Tuhan? Disertai dengan ayat-ayat yang mendukung, betul-betul yang bisa mendukung. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara bisa datang di hari Minggu nanti kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kasih karunia untuk mendapatkan hidup kekal. Yang kedua, kasih karunia untuk bebas dari segala ikatan dosa. Itu janji Tuhan. Mari kita baca dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ini janji Tuhan bahwa kita akan dibebaskan dari segala ikatan dosa oleh anugerah, oleh kasih karunia-Nya. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Artinya kamu dibebaskan dari segala ikatan dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa itu artinya di bawah hukum Taurat? Artinya adalah di bawah hukum Taurat adalah aku melakukan untuk Tuhan. Sedangkan apa artinya berada di bawah kasih karunia? Artinya
Tuhan yang melakukan untuk saya. Kalau saudara pengen lebih ngerti lagi, mari ikut bergabung dalam pemuridan. Bukan promosi. Ya, tapi sangat penting untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa itu artinya di bawah hukum Taurat? Artinya aku melakukan untuk Tuhan. Semua agama-agama di dunia berada di bawah hukum Taurat. Aku melakukan untuk Tuhan. Aku berbuat baik untuk Tuhan. Aku beramal untuk Tuhan. Aku beribadah untuk Tuhan. Aku melayani untuk Tuhan. Itu agama. Tetapi kekristenan di bawah kasih karunia. Artinya Tuhan yang sudah melakukan untuk kita. Tuhan yang sudah menyempurnakan di atas kayu salib karya keselamatan. Sehingga kita terima hidup kekal. Dan kita juga menerima kebebasan dari segala ikatan dosa. Saat kita berada di bawah kasih karunia. Nah, yang seringkali terjadi, orang-orang Kristen kalah di dalam dosanya. Kalah melawan ikatan-ikatan dosa di dalam hidupnya. Karena tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak berada di bawah kasih karunia. Izinkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, ya, maka kita akan mendapatkan kebebasan dari segala ikatan dosa. Coba kita buka Roma pasal 8 ayat pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat pertama dan kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yaitu Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dibebaskan dari segala ikatan dosa, Bapak Ibu. Kalau sudah baca Roma pasal 7, itu adalah pergumulan Paulus ketika dia menjadi orang percaya, ketika pertama kali percaya menjadi orang Kristen. Ya, Paulus mengalami pergumulan melawan dosa. Jatuh bangun di dalam dosa yang itu saja di dalam hidupnya. Dia berkata, kalau aku ingin berbuat baik, justru yang kulakukan adalah hal yang jahat. Kalau hatiku ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukannya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, justru yang terjadi hidup dalam dosa. Dalam hatiku aku suka akan firman Tuhan. Paulus berkata demikian. Tetapi dalam tubuhku aku menemukan hukum-hukum yang lain yang membuat aku menjadi ikatan dosa. Bahkan saking stresnya, depresinya, karena bergumul melawan dosa dan jatuh bangun kalah terus. Ya, kalah bangkit. Sampai Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat menolong aku? Jawabannya dalam Roma pasal 8. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa? Saudara tahu? Ini bicara tentang ikatan dosa. Apa itu hukum dosa? Hukum, kita tahu adik-adik yang masih sekolah di SMP, SMA, belajar geografi, belajar yang namanya hukum gravitasi. Betul? Apa itu hukum gravitasi? Hukum gaya tarik bumi. Artinya apa? Artinya hukum gaya tarik bumi. Artinya apa? Dimanapun kita berada di dunia selama masih di bumi, di puncak gunung, di tepi pantai, di tengah kota, di desa, dimanapun juga kalau kita melemparkan benda itu pasti jatuhnya ke bawah. Tidak pernah namanya benda dilemparkan jatuhnya ke atas. Betul? Kita lemparkan. Wah, kocak kacir. Jatuhnya ke bawah. Tidak ada yang jatuh ke atas. Setiap kali benda dilemparkan selama itu masih di dalam bumi, selalu jatuhnya itu pasti ke bawah. Tidak pernah jatuh ke atas. Itu namanya hukum gravitasi.
hukum gaya tarik bumi. Nah, bisa enggak kita melawan hukum gravitasi? Bisa. Caranya mencoba dengan kekuatan kita akan mencoba. Saya lemparkan benda ini. Letakkan. Saya tahan benda ini untuk tidak jatuh ke bawah. Tetapi persoalannya, berapa lama saya bisa menahan hukum gravitasi itu dengan kekuatan daging saya? 1 menit gampang. 2 menit gampang. 5 menit saya masih kuat, bisa nahan. Ya, setengah jam masih kuat. 1 jam masih kuat. 2 jam masih kuat. 3 jam, 4 jam, 5 jam, 7 jam, 10 jam, akhirnya lama-lama tidak kuat. Akhirnya apa? Jatuh. Nah, apa yang salah dengan orang Kristen? Orang Kristen mencoba melawan dosa, hukum dosa lebih tepatnya, dengan kekuatan dagingnya. Makanya berkali-kali pasti kalah. Manusia, orang Kristen, orang percaya mencoba melawan hukum dosa itu, namanya hukum, dengan kekuatan daging kita. Ya pasti kalah. Tuhan memberikan jaminan kebebasan dari segala ikatan dosa. Mari andalkan Tuhan, kalau kita pakai kekuatan kita nahan hukum dosa dalam hidup kita, pasti kalah. Bagaimana caranya kita bisa menang? Bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan pada saat kita betul-betul berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari segala ikatan dosa. Yang percaya katakan amin. Yang namanya ikatan dosa Bapak Ibu Saudara itu semuanya sama. Tuhan kita ya, my grace is sufficient. My grace is more than enough. Ya, kasih karuniaku lebih daripada cukup untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Saya pun mengalami bagaimana berjuang melawan ikatan dosa. Bertahun-tahun gagal, jatuh bangun. Terutama dalam hal merokok. Jatuh bangun. Untuk menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya adalah berasal dari tanah dan debu. Ya. Untuk itu, untuk bisa menang atas dosa, perlu mengandalkan Tuhan. Tuhan mencerahkan mata saya. Tanpa aku, engkau tidak bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya, Tuhan memberikan kemerdekaan dari segala ikatan dosa. Apapun dosa dalam hidup kita, sama. Judi, mabuk-mabukan, narkoba, free sex, LGBT, semuanya sama. Tuhan kita lebih daripada sanggup untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa berbuat dosa. Tetapi orang Kristen tidak bisa tetap tinggal dalam dosa. Itu perbedaannya. Karena apa? Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kemenangan bagi kita dari segala ikatan dosa yang mengikat hidup kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menang dari segala ikatan dosa. Yang kedua, yang ketiga, cepat saja, kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari. Anugerah Tuhan bukan cuma untuk hal-hal yang rohani, tetapi juga di dalam pergumulan kita sehari-hari. Roma 5 ayat 2-5. Roma pasal 5 ayat 2-5, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan bukan cuma untuk hal-hal yang rohani, bukan untuk hanya keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, bukan cuma untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Juga dalam masalah yang kita hadapi sehari-hari, pergumulan. Ketika kita menghadapi persoalan ekonomi, soal keuangan apa yang dibutuhkan dalam hidup kita, kadangkala jalan hidup yang kita lewati itu tidak mudah, itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada banyak masalah, pergumulan, kesulitan masalah yang harus kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan sudah menakar setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah mengukur dan menimbang segala masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan memberikan pertolongan jalan keluar. Saudara, hidup dalam dunia itu menderita atau tidak? Halo? Hidup dalam dunia itu menderita atau tidak? Atau kita enak hidupnya? Menderita ya? Buktinya, begitu kita lahir, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita nangis. Itu tandanya hidup ini menderita, penuh banyak pergumulan, penuh persoalan. Tetapi kita jangan khawatir. My grace is more than enough. Kasih karunia-Ku lebih daripada cukup untuk menolong kita menghadapi segala persoalan masalah yang ada dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Dalam segala sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala masalah dan persoalan kita. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tuhan izinkan terjadi kesengsaraan untuk membentuk kita, untuk memproses hidup kita agar kita muncul sebagai sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ada pengharapan di dalam Kristus untuk segala masalah yang Anda hadapi hari ini. Baik itu masalah di dalam usaha pekerjaanmu, masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, masalah keluarga, orang tuamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu. Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa berikan jalan keluar. Dan Tuhan berjanji, ya, pengharapan itu tidak mengecewakan. Di dalam Tuhan akhirnya selalu happy ending. Amin. Happy ending, finish strong, finish well. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa hidup berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan, malah berkelimpahan. Itu janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Apapun yang engkau hadapi hari-hari, segala masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan kita sanggup menolong kita. Bahkan Tuhan sanggup memberkati kita, bukan cuma berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Poin ketiga, kasih karunia Tuhan untuk kehidupan kita di dalam pergumulan. Yang poin keempat yang terakhir adalah kasih karunia untuk menerima kuasa Tuhan. Kita akan buka dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Kasih karunia untuk menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Paulus mengalami pengujian dari Tuhan. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mengadakan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Supaya jangan sombong, maka Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging, ayat ke-7. Duri dalam daging dalam kehidupan Paulus yang terus mengocoh dagingnya, ya, yaitu utusan iblis. Supaya apa? Paulus tidak sombong. Paulus tetap rendah hati. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Kata kelemahan di sini dalam bahasa Inggrisnya ada infirmity, dalam bahasa Yunani asthenia. Asthenia. Ini bukan bicara dosa lu. Ada loh pendeta yang ngomong ini kelemahan rohani. Oh, enggak bisa. Asthenia itu adalah kelemahan yang bukan dosa. Kata yang sama itu dipakai, kita coba lihat dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangan atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Amin. Nah, saudara perhatikan ya, kalimat frasa yang mengatakan dirasuk roh sehingga ia sakit, ya itu dalam bahasa Inggrisnya spirit of infirmity. Itu sama yang terjadi dialami oleh Paulus. Wanita ini sakit bungkuk punggungnya karena apa? Karena dirasuk oleh roh jahat. Karena spirit of infirmity. Nah, ini juga dialami oleh Paulus. Jelas bahwa kelemahan di dalam diri Paulus itu bukan dosa, tetapi itu sebuah penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Kemungkinan para penafsir Alkitab menafsirkan bahwa itu adalah rabun mata. Mata Paulus kurang sehat, tidak terlalu jelas untuk melihat jarak jauh, rabun mata. Inilah kelemahan dari Paulus. Sehingga di dalam kelemahan, kalau kita mengandalkan Tuhan, dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Oleh sebab itu mari, Paulus berkata, aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oleh sebab itu kalau kita rindu kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita bermegah dalam kelemahan kita. Agar kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita.